Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Kita mari lanjutkan materi tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 4 untuk kelas 6 ini. Untuk pembelajaran ini bisa dibuka buku paket halaman 92 sampai 97, di mana pada materi tema ini ada MUPEL Bahasa Indonesia KD 3.1 4.1 tentang menentukan ide pokok paragraf dan kesimpulan paragraf, dan MUPEL PPKN KD 3.1 4.1 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama tentang langkah-langkah menentukan ide pokok paragraf, yaitu bacalah isi paragraf dengan seksama, kemudian tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, dan yang terakhir tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama tersebut. Setelah kita mengetahui tentang langkah-langkah ide pokok paragraf, kita lanjutkan dengan kesimpulan paragraf. Kesimpulan paragraf adalah ikhtisar atau ringkasan akhir dari suatu paragraf. Kemudian, langkah-langkah kita di dalam menentukan suatu kesimpulan di dalam paragraf, yaitu yang pertama, bacalah paragraf secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi-informasi penting pada paragraf. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Di sini Pak Aris akan memberikan suatu contoh sebagai berikut ya, tolong didengarkan. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Tolong dicermati ya. Di sini untuk ide pokok paragraf 1, yaitu bunglon adalah hewan reptil yang biasa hidup di pohon. Ide pokok paragraf kedua, bunglon memiliki kemampuan mengubah semua warna kulitnya. Jadi bisa kita ambil suatu kesimpulan, bunglon adalah hewan reptil yang biasa hidup di pohon dan memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Kita lanjutkan pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita pahami lagi kelima sila berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan Pancasila, sila yang keempat, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat, ya, itu diliputi oleh suatu semangat kekeluargaan. Yang kelima, pasti dengan etikat baik dan bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
Yang keenam, musyawarah itu dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contoh penerapan Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Contoh yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Demikian materi tema 1 subtema 2 pembelajaran 4 yang sudah saya jelaskan. Ya, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.